Jadi tujuannya apa pernikahan? Mencapai ketentraman jiwa. Untuk mencapai ketentraman jiwa dalam sebuah pernikahan ada aturannya. Apa aturannya? Sama tadi Mercy. Kalau kau mau balik mobil Mercymu, bawa ke bengkel Mercy. Kalau kau mau bagus rumah tanggamu, maka bawa aturan agama. Jadi kalau selama ini sudah 30 tahun kita tidak pernah bahagia dalam rumah tangga, berarti salah bengkel ini. Barangkali mobilmu Toyota, kau bawa pergi di Yamaha. Atau bisa jadi kau bawa bengkel yang baru belajar, tidak jelas mereknya. Tidak jelas mereknya. Toyota bukan, Mercy bukan, Yamaha bukan, orang baru belajar. Bones begitu itu oleh-olehnya. Maka kalau rumah tangga tujuannya adalah mencapai ketentraman jiwa. Untuk mencapai ketentraman jiwa, aturan dalam akad nikah itu harus ditahu. Apa aturannya? Agama. Itu dulu pengertian. Yang kedua, nah apa motivasinya yang menjadi niat untuk menikah? Nah, Nabi bersabda, ya, nikahilah seorang laki-laki atau seorang perempuan sebab 4 perkara. Ya, maka dia Nabi tak pubene makunrai nasabah 4 perkara. Yang pertama kata Nabi, 5 liha. Nikahi dia karena hartanya. Jadi Islam tidak melarang materialistik, tidak. Ya, yang Allah larang adalah menghalalkan segala cara untuk materi. Nah ini nih, cewek-cewek ada 2 laki-laki suka. Satu bagus agamanya, yang satu juga bagus agamanya. Tapi satu miskin, satu kaya. Mana dipilih? Hah? Mana yang dipilih? Yang bagus agamanya dan kaya. Boleh, Islam tidak melarang. Yana tu nasabari toriolota, makadai komelo komak benena itai tako ya rongke monroi macekeng. Kode gaga monroi macekeng buat sampuk kutu. Artinya, nak kalau kau mau menikah, lihat kok ada yang kutempati nyangkut. Kalau tidak ada kutempati nyangkut, jatuh kok. Artinya apa? Boleh menikah mempertimbangkan harta. Rasulullah salah satu penopang dakwah beliau karena beliau menikah dengan Siti Khadijah. Dan Khadijah pada saat itu janda yang paling kaya di Mekah. 2/3 barang-barang mewah di Mekah waktu itu miliknya Khadijah. Jadi boleh orang menikahi seseorang karena melihat hartanya. Tapi tidak boleh menjadi tujuan utama. Kenapa? Karena harta ada batasnya. Kaya bapaknya, tapi 14 bersaudara. Habis harta dibagi warisan. Jadi kau cowok yang masih jomblo-jomblo fisabilillah ini, cari kau perempuan ya yang bagus agamanya, hafal Quran, dan kaya. Boleh. Yang tidak boleh, mentang-mentang rumahnya bagus, mobilnya mewah, tabungannya banyak, beda agama. Ini boleh kaya meskipun beda agama. Ini yang salah. Kalau ada miskin tapi bagus agamanya, satu kaya tapi jelek agamanya, pilih mana? Pilih mana Pak? Bagus agamanya. Bagus agamanya meskipun miskin. Iya. Kalau saya Pak Yulidar, saya pilih bagus agamanya kaya. Ini paling bagus ini. Ya. Yang kedua kata Nabi, li jamaliha. Pilih dia karena cantiknya. Ini penting. Makanya ini yang kalian ini yang belum menikah, lihat kok yang cantik. Kenapa? Karena dia hampir 24 jam di depan tak. Coba bedek. Mani apa ki moto tukang nih. Kasih. Melo ki matin loh. Sih. Mau makan dia lagi di depan tak. Mau baru ki pulang kerja iya rasih. Jadi kalau jelek pasti cepat ki bosan. Iya toh, akhirnya ganti casing. Makanya penting ini cantik, penting ini cantik, tapi tidak boleh jadi tujuan utama. Kenapa? Karena cantik ada batasnya. Waktu Sweet 17, 17 tahun, kalau dia senyum
terpesona semua cowok di susu bater. Iya, waktu 17 tahun. Sekalinya umurnya 71 tahun, tersenyum, lari apona. Kenapa? Dikira mau digigit. Coba, cantik boleh, tapi tidak boleh menjadi tujuan utama. Kenapa? Cantik ada batasnya. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang, kau lihat Facebooknya, lihat Instagramnya, cantik betul. Ternyata kamera 360. Kamera sekarang, Pak. Orang yang tidak berjenggot bisa berjenggot dengan halus. Orang yang pesek hidungnya bisa jadi mancung. Fotonya mulus. Sekalinya ketemu aslinya, apa rapalente. Ya, penting cantik, tapi tidak boleh menjadi tujuan utama. Kenapa? Cantik ada batasnya. Nah, yang ketiga kata Nabi, nikahilah seorang perempuan. Kenapa? Karena kekayaannya. Ya. Karena kekayaannya. Lihat dia, karena keturunannya. Lihat, tadi saya ulang, kekayaannya. Karena kecantikannya. Yang ketiga keturunannya. Iya na rogi biasa ko makade niga indokna. Niga mbokna. Niga nenena. Panga. Jangan kok. Bapaknya itu kenapa? Tukang tipu. Penting lihat keturunannya. Tapi tidak boleh menjadi pertimbangan utama. Kenapa? Karena ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Siapa, Dek? Siapa? Nabi Nuh. Bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Ada juga orang bapaknya kafir, anaknya jadi Nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Nah, yang keempat kata Nabi, nikahilah dia karena lidiniha, karena melihat agamanya. Agama penting ini. Makutane mahasiswaku. Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya agama nomor 1. Kenapa? Karena kan ini agama, Ustadz. Betul, agama diurutkan pada keempat, angka keempat, tapi Nabi tidak titik di situ, koma. Nabi tegaskan, utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan mendapat semuanya. Ada orang cantik, miskin. Ada orang kaya, jelek mukanya. Jadi seko kita boleh minin nama garanta. Ya begitu. Ya tomo macomo, maloto, tapi anak tosugi. Ya, ada juga orang cantik, tapi keturunan jahat. Toh, untuk kumpul dia tomi cantik, dia kaya, keturunan baik-baik, bagus lagi agamanya. Kalau ada di bumi, tunjukkan saya juga masih mau. Iya toh. Kan semua ini untuk kumpulan pampanya susah. Makanya Nabi bilang, kalau kau tidak dapat cantik, kalau kau tidak dapat kaya, kalau kau tidak dapat keturunan baik-baik, lihat agamanya. Karena dengan agama mukanya tidak cantik, karena akhlaknya bagus, maka memperbaiki mukanya. Karena dia bagus ngomongnya. Dia tidak kaya, tapi agamanya bagus. Dengan agamanya yang bagus membuat dia nampak kaya. Nah ini ya. Nah itu dulu ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Berikutnya ya. Kalau kita lihat cantik, perlu saya jelaskan lebih lanjut ya. Kalau cantik ini sifatnya subjektif. Apa itu subjektif? Ya sudut pandang masing-masing. Tergantung. Saya ditanya Pak Yulidar, Ustadz, siapa perempuan paling cantik di dunia? Pasti saya bilang, istriku. Nggak bilang Pak Yulidar, baciki Ustaz, istriku lebih cantik, urusanmu. Itu urusanmu kamu. Saya nggak urus istrinya Pak Yulidar, yang ku urus mamanya cek. Iya toh? Berarti cantik subjektif. Cantik menurut orang belum tentu cantik menurut saya. Cantik menurut saya belum tentu cantik. Tanya anak-anak ABG sekarang,
apa perempuan cantik sekarang? Nabi bilang gadis Korea. Aku bilang saya tidak. Paling cantik apa? Barangkali dia bilang gadis India. Karena cantik tidak boleh jadi pegangan. Dia subjektif, tergantung sudut pandangnya. Kemudian apa lagi? Cantik itu orang bilang di atas langit ada langit. Kalau kau mencari istri yang cantik, maka kau akan menjadi laki-laki playboy cap kupu-kupu. Hari ini lain cantiknya, besok nak ketanya dibunuh, yang itu bah. Sekalinya pergi culuk, wih, ini lebih cantik lagi. Maka dia akan menjadi playboy cap kupu-kupu. Di mana kapal berlabuh, di situ cinta apa? Saya bukan ahli cinta. Bapak tahulah apa dia bilang, di mana kapal berlabuh, di situ cinta tertambat. Di mana dia ada sehingga di situ lagi cintanya. Maka cinta itu kalau motivasinya karena kecantikan, maka dia orang bilang di atas langit ada langit. Nah, kemudian harta. Kalau Anda menikah hanya gara-gara harta, Imam Al-Ghazali mengatakan harta seperti bayangan. Harta itu seperti bayang-bayang tubuh. Kau semakin kejar, dia makin menjauh. Pernah lihat bayang-bayang? Baju-baju. Coba garis itu baju. Ular ni. Ular ni. Pedek ular, pedek lari. Ya toh, enggak pernah kan di sini. Misalnya matahari dari sana, kita makin lari. Begitulah harta. Kalau makin dikejar, maka dia akan makin jauh. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ya, keturunan, ya kasuistik. Kasuistik itu artinya ya ada orang bapaknya yang seperti saya katakan tadi, bisa jadi kita lihat bapaknya miskin, anaknya jadi kaya. Bisa jadi bapaknya penjahat, bapaknya jadi orang baik, anaknya jadi orang baik. Nah, utamakan agama. Jadi adik-adik sekalian ini, ya, kalau kau mau menikah, cari agama yang baik. Insya Allah. Nah, bagaimana kita ini yang sudah tua? Bawa menekua, bapak ni posang. Bawa menekua terlambat kita. Apa nekua? Nah, masih ada kuota. Ya, masih ada kuota. Kang apa? 3 selamnya mbak di posang. Bagaimana caranya, Ustaz? Bagi kita yang sudah menikah, maksudnya adalah besok-besok bapak mau memilih menantu, pertimbangkan ini. Bukan untuk bapak. Kan terlambat itu. Paling tidak apa? Ketika ingin meninikan menantu untuk anak kita, maka kita pertimbangkan 4 ini. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ya. Motivasi tadi ini tujuannya kalau cocok, kalau betul-betul pertimbangannya 4 ini, maka kita akan berkata seperti Rasulullah, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Dia miskin. Rasulullah itu rumahnya digambarkan dalam hadis, Nabi kalau berdiri sholat, latui ulunna di plafon rumahnya, kepalanya menyentuh plafon rumahnya. Begitu pendeknya rumahnya Nabi. Kalau beliau sujud berjamaah dengan istri beliau, itu kepalanya Aisyah menyentuh kakinya Nabi. Coba bayangkan, bicuna kamarana. Tapi beliau berkata, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Kita besar rumah, kamar besar, kamar sesuai anak kita. Tapi apa yang kita bilang? Rumahku neraka bagiku. Nah, ini perlu diperbaiki. Kenapa bisa terjadi begini? Karena tugas kita sebagai suami kita tidak jalankan, kewajiban kita sebagai istri kita tidak lakukan. Nah, mari kita lihat. Nah, kewajiban bersama. Ya.